Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Ya Sobat Waras, hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, ya ini, ya geger lagi ya. DPR RI desak pemerintah Cina, hentikan penghancuran masjid, hormati kebebasan. Mantap. Lalu saya buat tambahan ya, giliran masjid ya di Cina ya, bukan Indonesia. Di Cina dihancurkan, DPR RI ngamuk. Ada gereja di Indonesia, bukan di Cina, tapi di Indonesia, bukan di Cina ya. Ada gereja di Indonesia dihancurkan, diam. Inilah ya manusia-manusia ini ya. Saya nggak tahu ya, ketika ada di negeri sendiri ya yang terjadi demikian ya, DPR RI nggak tahu apa fungsinya ya. Giliran masjid di Cina jauh sekali ya. DPR RI ribut ya. Ini komentar menarik dari Supatik ya. Eh Pak, di Cina ada SKB Menteri kayaknya. Wah, sepertinya ya, di Cina ada ya SKB Menteri ya. Nggak ada izinnya itu, bisa jadi. Karena nggak ada izinnya dihancurkan. Ya betul Bung Stanley ya. Dihancurkan, mungkin nggak ada izinnya. Tapi kawan-kawan, sebenarnya di Cina itu ya, bukan hanya masjid aja yang dihancurkan ya. Gereja juga ada kok yang dihancurkan di Cina. Tapi lihatlah DPR RI kita, ya. Ketika gereja yang dihancurkan, mereka diam. Mereka juga nggak bicara kepada negara Cina atau pemerintah Cina, jangan dong kalian hancurkan gereja di sana. Mereka diam kawan-kawan ya. Tapi giliran masjid yang dihancurkan, mereka ribut minta ampun, gaduh. Ya boro-boro gereja di Cina dihancurkan, DPR RI mau bicara, ya. Gereja di Indonesia saja dihancurkan, mereka diam 1000 bahasa. Sampai sekarang nggak jelas ya. Mau DPR-nya yang Kristen kah? Nggak ada juga suaranya itu. Ya, bahkan DPR RI yang dari NTT juga nggak ada suaranya yang menyuarakan ya terkait penutupan rumah ibadah, terkait penyegelan gereja, terkait penghancuran gereja di Aceh itu kan banyak gereja yang dihancurkan. Ya kan? Kok nggak ada ributnya, kok diam? Giliran di Cina, ya, masjid dihancurkan, mereka ributnya minta ampun kawan-kawan. Hal ini akan kita bahas ya Sobat Waras. Namun sebelumnya saya ajak Sobat Waras untuk support terus, bantu like, bantu viralkan ini, bantu subscribe bagi yang belum subscribe. Dan Sobat Waras ya terus saya ya nggak bosan-bosannya ya terus memohon dukungan Sobat Waras, support ya Pavel 88 Channel yang sedang membangun sebuah rumah ibadah di pedesaan. Puji Tuhan, saat ini sudah 50% lah ya pembangunan. Dan untuk detail videonya Sobat Waras bisa lihat ya di live saya beberapa minggu lalu terkait pembangunan rumah ibadah. Di sana saya live-kan secara langsung. Ya Sobat Waras, bagi Sobat Waras yang ingin mendukung kami ya tergerak hatinya sudah bisa salurkan lewat BCA 7921 328528 atau juga lewat BRI 521045 736 532. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus memberkati setiap taburan Sobat Waras semuanya. Ini informasinya saya kaget ya tadi ketika saya buka-buka Google ya tiba-tiba nongol berita yang satu ini. Ya, ini nongol beritanya ya dan ya yang pertama kali muat TV One ya. TV One ya ini ya tv1news.com. Ya, memang, ini ya, di Cina sekarang ini memang ada ya apa ya, pemerintah ya yang menghancurkan masjid ya, saya nggak tahu ya apa penyebabnya ya. Mungkin saja mereka tidak mengikuti SKB Menteri ya, atau mungkin mereka, ya nggak ada izinnya,
Atau mungkin di masjid suka bikin gaduh kali atau gimana, ya kita nggak tahu ya kawan-kawannya. Tapi satu sisi kawan-kawan jujur, saya tetap prihatin ya ketika terjadi intoleran ya dimanapun berada, baik di luar negeri maupun di dalam negeri ya. Saya tetap, prihatin dengan hal-hal demikian. Seharusnya ya nggak usahlah terjadi hal-hal demikian, ya. Tapi kita nggak tahu ya apa alasannya mereka, kenapa masjid ini mereka hancurkan. Apakah mungkin, suara suara toanya kekencangan kali? Ya kita juga nggak tahu ya, atau mungkin ya, mereka tidak mau China seperti, Timur Tengah ya, gara-gara, rebutan dalil. Akhirnya Timur Tengah berantakan, berkeping-keping, ya mereka nggak mau juga nanti China seperti itu. Makanya mereka menghancurkan mungkin masjid-masjid, ya kita nggak tahu. Ya, mungkin aja seperti itu, ya. Dan kita lihat ya, ini beritanya, ya tolak pembongkaran masjid ya, Muslim di Cina bentrok dengan polisi. DPR RI desak pemerintah Cina hentikan penghancuran masjid. Hormati kebebasan beragama. Wacau. Mantap kali ya. Hormati kebebasan beragama. DPR RI yang tercinta. Kenapa sih kalian? Apakah kalian buta? Kalian nggak bisa lihat kah yang sedang viral-viralnya di Indonesia? Bahkan yang terbaru sekarang ini di Medan, ya, di Binjai, di Bandung, ya di Bandung ya kalau nggak salah ya, ya, di Cilegon. Apakah kalian nggak punya mata? Apakah kalian buta ya dengan keadaan negeri sendiri? Di negeri sendiri ya ada penghancuran rumah ibadah, ada pelarangan orang Kristen beribadah. Di negeri sendiri ada penyegelan gereja. Kok kalian diam? Kok kalian nggak komentar sih? Apa kabar DPR RI yang terhormat? Masihkah kalian punya kemaluan? Maksudnya masihkah kalian punya rasa, apa ya, rasa malu enggak ya? Apa ya, aduh kalian tahu diri nggak sih? Gitu kan. Ya ini ya, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI ya, mendesak pemerintah Cina untuk menghentikan penghancuran menara masjid di desa Najiaying, Cina. Ini katanya ya, Jakarta, tvnews.com. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah Cina untuk menghentikan penghancuran menara masjid di desa Najiaying, China. Ya, menurut Wakil Ketua Badan ya Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta, masjid tersebut adalah simbol penting bagi masyarakat setempat. Selain itu, ya, juga masjid menjadi bagian dari ikon wilayah tersebut. Oleh karena itu, Sukamta meminta pemerintah Cina untuk segera menghentikan tindakan penghancuran yang dilakukan terhadap menara masjid tersebut. Ya, kepercayaan yang telah diraih oleh pemerintah Cina jangan sampai tercederai oleh langkah-langkah yang merusak kepercayaan dunia Islam. Ya, China dilawan. Ya, uangnya China saja di Arab Saudi itu banyak sekali ya. Kalau saudara baca berita, ya, apa Arab Saudi itu ya meminjam uang sama China itu banyak sekali ya. Banyak sekali kawan-kawan. Saudara saja aja di berita ya. Jadi sepertinya nggak ngefek deh. Ya, justru bukan Cina yang membutuhkan Arab ya, tapi Arab lah yang membutuhkan China ya. Investasi ya orang China kan negara China kan banyak sekali ya di negara-negara muslimnya, bahkan di Indonesia ya. Investasi China itu terbesar ya di Indonesia ini ya. Jadi nggak efek lah menurut saya. Masjid di daerah di desa Najiaying merupakan warisan budaya dan keagamaan yang harus dihormati, kata Sukamta pada Selasa tanggal 6 bulan 6 ya 2023. Sukamta meminta pemerintah Cina segera memberikan penjelasan
dan penegasan komitmen untuk menghadirkan kebebasan beragama. Wacau. Ya manis sekali ngomongnya ya. Kenapa sih kalian nggak ngomong sama negara sendiri gitu loh? Kok kenapa kalian nggak bicara sama pemerintah Indonesia sendiri gitu loh? Menteri Agama, kalau coba kalian tegur lah Menteri Agama tuh. Apa sih kerja lu Menteri Agama? Kok masih bisa sih di daerah-daerah Indonesia ini ada gereja yang ditutup? Cobalah yang real-real aja lah, jangan terlalu menghayal, ya. Kami pemerintah meminta pemerintah Cina untuk memberikan keyakinan kepada dunia bahwa mereka akan serius dalam menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menghormati tempat ibadah umat Islam. Wow, cuma umat Islam yang disoroti. Padahal di China itu kawan-kawan ada juga gereja yang dihancurkan. Ada, ya, banyak sekali di sana. Uh, Makanya di sana banyak gereja-gereja bawah tanah, ya kan. Penganiayaan terhadap orang Kristen di China itu banyak sekali. Ya, tapi apakah DPR RI menyoroti itu? Enggak. Giliran masjid baru disoroti. Ya, sejauh ini, ya Sukamta menjelaskan, Cina telah memperoleh kepercayaan dari dua negara berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Arab antara Arab Saudi dan Iran melalui upaya mediasi yang dilakukan oleh negara tersebut. Ya iyalah mereka butuh China. Ya investasi China di Arab Saudi itu ya banyak sekali kawan-kawan ya. Ya, pembukaan ya, kedutaan ini merupakan langkah positif dalam pemulihan hubungan antar negara, ujarnya. Dia menegaskan, kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua negara. Waduh, bacot. Saya kalau dengar-dengar gini geli saya ya. Ya geli banget gue ya. Eh, Soalnya kalian tuh nggak berkaca dengan negara sendiri ya. Ya, penghancuran menara masjid di desa Najiaying yang dilakukan oleh pemerintah China mengundang keprihatinan dan menimbulkan keraguan terhadap komitmen mereka dalam menghormati kebebasan beragama, tegasnya. DPR RI berharap bahwa pemerintah China akan segera mengambil tindakan yang tepat untuk menghentikan usaha penghancuran menara masjid di desa Najiaying serta menghormati hak asasi manusia serta kebebasan beragama, pungkasnya. Itulah ya sedikit bacokan ya dari DPR RI ya. Ya, saya nggak tahu ya apakah mereka ini rabun dekat kali ya. Rabun dekat kawan-kawan ya. Jadi kalau yang dekat mereka nggak lihat ya. Kalau yang jauh itu baru mereka lihat. Hebat ya. Begitu kawan-kawan ya. Oke, saya sudah bergabung bersama kita ya. Samuel Jus ya. Halo brother, salam waras open mic brotherku. Bagaimana komentarnya ini, Bung? Bung Samuel, salam waras Bung Samuel. Bung Samuel, open mic-nya Bung Samuel. Mute, unmute dulu. Ya, oke. Mungkin Bung Samuel lagi kendala. Ya, Bung Rocky Gemblung. Wah, ini udah hadir bersama-sama kita. Bung Rocky Gemblung, apa kabar Bung Rocky? Sehat-sehat? Sehat bro, sehat. Puji Tuhan. Gimana nih komentarnya nih? DPR kita lagi ngurusin China ini, brother. Inilah kita nih bangsa yang tidak pernah mau berkaca diri sendiri bro. Ya, ngurusin orang lain. Sementara di negara sendiri aja mungkin lebih bobrok daripada negara Cina. Di negara Cina koruptor aja dihukum mati, di sini kan enggak. Ya. Nah, ya kan? Nah, sekarang di Cina terjadi katanya diprotes penghancuran masjid-masjid. DPR, anggota DPR atau DPR secara lembaga nih? Sorry Pak, motong Pak, saya sudah tidak Pak Samuel. Oke, Bung Rocky tahan dulu Bung Rocky ya. Oke, Bung Rocky tahan dulu ya. Silakan Bung Samuel. Oke. Iya, itu kan DPR kita seperti pepatah, kuman di seberang lautan nampak, tapi gajah di depan mata nggak nampak. Jadi para DPR ini perlu dikasih jus supaya dingin pemikirannya. Terima kasih. Gitu ya, luar biasa. Masih ada tambahan Bung Samuel, silakan Bung Samuel. Aja.
Iya Pak, enggak kedengaran, coba diulang. Ya, masih ada tambahan yang lain Bang Samuel? Kalau masih ada saya persilakan. Atau itu aja? Enggak ada, saya hanya menghimbau supaya yang di depan mata itu diselesaikan dulu, jangan melihat yang di jauh sana. Selesaikan saja di negara-negara kita. Negara kita kan luas sekali. Wong tempat ibadah kita saja banyak yang dihancurkan kok mengurusi negara orang lain. Negara sendiri belum beres. Gitu Pak, terima kasih. Oke, aplaus dulu ya. Iya. Oke, silakan sahabatku Bung Rocky Gemblung. Terima kasih Bung Samuel. Silakan Bung Rocky. Ya kita nih bangsa sombong, nggak tahu diri. Udah sombong nggak tahu diri lagi. Nggak pernah mau berkaca. Musikin urusan orang lain. Tapi ya seolah-olah nunjuk, wah rumah tetangga itu kotor. Padahal rumah kita ini lebih kotor daripada rumah tetangga. Penuh sampah ya. Iya kan, penuh sampah kita. Tapi ngomongin rumah tetangga itu ada sampah. Ini kan nggak tahu diri. Malu bro, malu. Harusnya malu. Bagaimana tiap hari terjadi pelarangan orang-orang beribadah non-muslim. Pelarangan di mana-mana terjadi pelarangan pendirian tempat ibadah non-muslim. Ada ndak mereka ini komentar anggota DPR, partai politik atau pejabat, bahkan presiden komentar? Nggak ada. Bahkan yang melarang itu kepala-kepala daerah. Yang melarang ini kepala-kepala daerah loh. Enggak ngaca. Para pengambil kebijakan yang melarang orang beribadah, yang melarang tempat pendirian ibadah. Pejabat lagi. Pemegang kekuasaan. Tapi orang-orang pemegang kekuasaan ini sekarang nengok negara orang lain. Seolah negara kita itu tidak pernah terjadi pengerusakan tempat ibadah. Tidak pernah terjadi pelarangan orang beribadah. Mungkin kaca kita tuh kurang besar kali ya. Ya. Entah itu di kantor bupati, wali kota, gubernur, bahkan kantor presiden pun mungkin perlu dipasangin kaca. Perlu dipasangi kaca supaya ngaca lah sebelum ngomong. Sebelum ngomentarin rumah tetangga itu ngaca dulu. Apakah kita sudah beres? Apakah kita sudah beres? Jujur, memalukan sebetulnya. Sangat-sangat memalukan. Sangat memalukan. Lah kalau mereka mengkritik pemerintah Cina terus buka file gimana? Buka data. Apa enggak lebih malu kan kalau pemerintah Cina? Emang lu siapa kata pemerintah Cina kan? Emang lu siapa? Kok ngelarang-larang gue kan gitu. Itu kan Bung Rocky kan sama ya dengan ketika PBB menyerot Indonesia kan anggota dewan juga mengatakan begitu. Emangnya PBB siapa? Memang PBB siapa katanya? Nah, itu kan. Dibalikkan. Emang PBB siapa? Lah memang kita ini siapa? Indonesia ini siapa? So-soan mbak kampret. Kita ini masih bangsa kampret kok. Ya buktinya ngurusin orang-orang Yaman aja di sini kita nggak mampu. Kita ngurusin orang-orang Yaman tuh nggak mampu loh. Bahkan kita aja dihina orang Yaman, keturunan Yaman yang ada di Indonesia. Kita diam aja. Ya, dihina sebagai bangsa monyet. Bahwa kita ini babunya orang-orang Yaman di Indonesia. Ada ndak anggota DPR ngelawan? Nah, pertanyaan itu, ada ndak anggota DPR bersuara? Enggak kan? Ada ndak pemerintah pusat bersuara? Enggak kan? Ada ndak gubernur, kepala daerah berkomentar? Enggak kan? Ada ndak presiden berkomentar ketika negaranya, bangsanya dibilang oleh keturunan Yaman bahwa kita ini bangsa monyet? Budak. Enggak ada kan? Budak lagi. Dibilang budak lagi.
Ada nggak mereka komentar? Nggak ada, bro. Lanjut dulu, bro. Aku lagi nyetir, bro. Siap, Bung Rocky. Siap. Hati-hati di jalan, Bung Rocky ya. Oke. Ya, Bung Bipang. Salam waras. Open mic, Bung Bipang. Gimana nih anggota dewan yang terhormat yang dipilih sama Bung Bipang ini? Kok nggak ada yang komentar tentang gereja disegel ya? Malah di Cina mereka komentar. Silakan, Bung Bipang. Iya, tapi aku tadi ngikuti channel Pak Pape 88, PBB di Sumut sudah melaporkan apa ya yang menutup gereja itu ke Polda Sumut ya. Ya, itu si siapa, Pak? Si Simanjuntak itu yang lapor ya. Buat Simanjuntak. Ya memang Ya, tapi, betul itu masih sabar, Pak. ditahan-tahan. Kalau sempat PBB turun, Pemuda Batak Bersatu turun, bahaya nanti bisa golok itu keluar kan bahaya. Begini Bung Bipang, itu sudah dilapor dari bulan Januari kemarin, tapi sampai sekarang nggak ada tindakan, bro. Pak. Ya, makanya kan tadi mau geruduk lah, mau menghakimi sendiri si kawan itu yang menutup gereja itu. Tapi masih ditahan oleh dia. Sekarang dilaporkan dia ke ke Polda Sumut. Belum ada respon juga ya. Dari Januari kemarin dilaporkan, belum ada respon apa-apa kayaknya. Kembali ke sini lagi, bro. Ya, sebetulnya kalau berani anggota DPR ini meninjau ke Cina, melihat ya dihancurkan masjid itu. Terus mereka demo ke ke lapangan Tiananmen, ke istana Presiden Xi Jinping, berdemo lah anggota DPR itu membawa spanduk supaya menolak di sana gitu seperti Indonesia. Jangan nanti digilas oleh tank di sana. Jadi kalau karma kan terjadi, karmanya terjadi. Nah, di Cina ditutup lagi rumah ibadah kalian. Ya. Kalian itu siapa? Nggak bakalan didengar oleh Cina. Ranya daripada Anda itu nggak ada apa-apanya di sana. Jadi hak-haknya pun dibatasi kalau orang yang di sana kan takut menjadi bermasalah. Ya sekarang ya cukup prihatin lah kita ya. DPR ini. DPR dari fraksi apa tadi itu Pak? Biar nggak usah kita coblos lagi. Nggak ada dari fraksi apa, Pak. Nggak ada diberitahu dari fraksi apa. Oh. Nama orangnya siapa? Itu tadi namanya si Sukamta. Sepertinya sinyalnya kurang bagus punya aku ini, bro. Oh iya. Oke. Nanti Bung Bipang sambung lagi ya. Iya. Dilanjut aja lah. Saya kurang stabil ini. Oke, baik. Ya, makasih Pak ya. Ya, silakan brother apa ini? Ya saya, silakan Pak. Salam. Salam. Apa kabar, bro? Puji Tuhan, kabar baik. Apa kabar juga, Pak? Oh, ternyata Sukamta ini brother dari PKS. Saya sudah cek dari PKS Yogyakarta.
Iya, Oh, ini dia PPL ya. Ini Jonggrang. ya. Ah, H. Sukamta, alah. anggota DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat. H. Sukamta, PISD ya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Daerah pemilihan DI Yogyakarta. Nah, itu dia ya, Ya udah, Sukamta ya. anggap aja nulah orang yang kurang waras protes-protes itu. Padahal gelarnya PhD ya bro ya. Ya, PhD ya. PhD, Oh, PhD tapi kok boleh. cara berpikirnya kayak otaknya kayak dibokong gitu loh. Gak tahu lah Itulah ya. akan Harusnya kan udah PhD itu kan orang cerdas. Tapi ternyata otaknya masih, mohon maaf lah, saya katakan bokong, bokong dikedepankan. Nggak Salam lihat Pak semuanya, di salam. negara sendiri. Oh lanjut Pak, lanjut Pak Pak. Be. Saya mau nanya Silakan nih Bung. Pak Be. Iya bro, saya mau nanya begini bro. Ini aku kan dibakar di Cina ya, gini. Masjid Pak, masjid yang dirobohkan Pak. Masjid ya. Ya kita bertanya begini bro. Yang contoh saja bro. Kalau saya menerbitkan sebuah buku atau jurnal dalam perikopnya siapa tidak percaya atas agama saya akan dibunuh. Dan ayatnya, pancunglah mereka di mana kamu berjumpa. Nah, dan PR kita sebenarnya bro, di Eropa, Amerika, China, banyak buku ini sedang ingin dilunaskan dari muka bumi Pak. Pertanyaan kita kepada umat manusia bro, seandainya benda itu, ayat itu dikatakan daripada Tuhan bro, tetapi bertentangan dengan peradaban hukum-hukum di dalam dunia, masih waraskah kita mengatakan itu ajaran Tuhan bro? Gitu bro yang terjadi di Cina. Sebab dulu pernah jadi hebohnya teroris juga di bawah tanah di Cina, di Guangzhou, di Tianjin, Cina. Itu banyak bro. Dan mereka sendiri itu bukan hal yang setahun dua, berpuluh tahun datangnya daripada mengapa adanya teroris itu begitu bro. Dan kita berpikir begini bro, seandainya saya menerbitkan buku itu, masih layakkah saya dipanggil manusia bro? Sedang sangat bertentangan dengan hati nurani manusia. Dan kita harus mengatakan hal itu, kenyataannya bahwa manusia sudah tahu adalah manusia, apa Tuhan itu maha pengasih dan penyayang semua manusia. Bahkan ajaran Hindu, Buddha, mereka tahu Tuhan itu mengasihi manusia. Namun kalau ada Tuhan mengatakan, kalau tidak percaya dengan kamu bunuh dan paksalah mereka. Itu dikatakan ajaran Tuhan bro. Di manakah hati nurani kita berpikir bro, dengan waras? Di situ aja, di dalam moralitas manusia, peradaban, hukum dan undang-undang itu sangat bertentangan. Dan kita berpikir begini. Namun saya tidak mengatakan hal dengan di mana ajaran mana-mana ya bro. Namun kita ini berkatakan tentang moralitas dan kualitas hukum dan undang-undang dunia ya kan begitu. Dan kita mengatakan kalau saya rasa Cina ini PL-nya dari dulu bro. Karena mereka tahu ada buku yang diterbitkan lagi yang sudah mereka bakar dulu tahun berapa saya entah tidak berapa tahun. Nah sekarang buku yang baru itu daripada yang kaum yang radikal bro, itu datang di Cina. Makanya mereka ingin melunaskan hal itu. Gitu bro. Tapi saya
agak informasinya belum tepat juga yang saya mendengar daripada teman saya dari orang Singapura, dia di Cina adalah agensi. Demikian bro. Baik, baik. Terima kasih informasinya, Bung Yesaya. Ya, salam waras. Ya, nanti tunggulah ya. Kalau ada informasi terbaru, Pak Bang Radit saya bisa sampaikan ya. Silakan Bung Westerling. Salam waras Bung Westerling. Salam, salam waras. Ya. Salam. Westerling. Ketawanya itu saya ingat lagi itu. Wah. Saya ini nyelonong masuk, belum tahu temanya apa ini. Jadi sekitar nyelonong, belum tahu temanya. Dari asalkan jangan nolong. Ini temanya Pak Westerling ini ya. DPR RI desak pemerintah China hentikan penghancuran masjid, hormati kebebasan beragama. Pertanyaan kami Bung Westerling, pantaskah Indonesia berkomentar tentang China, sedangkan di negara sendiri banyak gereja yang disegel, banyak gereja yang tidak dapat diberikan izin, banyak gereja yang tidak dibangun, banyak orang-orang Kristen yang beribadah dilarang. Apakah pantas mereka berbicara tentang kebebasan beragama kepada Cina? Silakan Bung Westerling. Oh iya, jadi mereka ini memang termasuk golongan orang egoistis, tidak tahu yang namanya cermin. Ternyata sakit juga ya, sakit. Perih juga ya. Perih juga ya. Ketika diperlakukan seperti itu. Kemudian di dalam negeri sendiri Anda tidak bisa memberi contoh. Tidak bisa membangun yang namanya toleransi. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Ya. Tuhan kita dahsyat ya. Di Indonesia ini kau perlakukan umat, kau intimidasi, kau persekusi, kau akan terbalaskan di tempat lain. Nggak perlu ini ya. Nggak perlu, iya, nggak perlu yang dari NTT yang balas ya. Nggak perlu. Dalam negeri nggak perlu. Biar Tuhanlah yang beracara. Satu persatu akan diselesaikan. Itu kau larang, kau buat pelarangan beribadah tapi di negeri lain dihancurkan, di bumi hanguskan. Dan itu akan berlaku. Sekarang kembali kepada dirimu. Buat apa kau koar-koar protes? Bercerminlah, tahu diri. Dan Anda juga harus memahami kenapa pemerintah Cina bisa melakukan hal seperti itu. Tentu di dalamnya ada konsep-konsep pengajaran yang tidak manusiawi. Seperti tadi barusan yang disampaikan oleh saudara saya tentang penggallah mereka di mana engkau ketemu dengan mereka. Itu bukan pengajaran. Tuhan saja dihianati oleh manusia, dihianati oleh penciptaannya, tapi tidak sesadis itu. Justru diampuni. Ini kok manusia sesadis itu, sekejam itu. Hanya salah paham. Hanya tidak sejalan dengan pola pikir di dalam keimanan. Sampai-sampai mau menghilangkan nyawa. Ini bukan pengajaran Tuhan. Tapi jelas ini pengajaran iblis. Tentu iblis tidak bisa dipelihara dong. Tentu pemerintah Cina ini paham dan mengerti sehingga dia mengambil satu sikap di mana kita tahu pemerintah Cina itu dengan modernisasi yang luar biasa, dengan gagasan-gagasan yang luar biasa serta pola pikir luar biasa. Tidak semerta-merta itu dia berani melakukan hal seperti itu kalau tanpa ada dasar. Karena pemerintah Cina mewaspadai jangan sampai ada ideologi
pengajaran-pengajaran ini yang bisa menghancurkan pemerintahan Cina di masa akan datang. Karena Cina banyak belajar dari peristiwa-peristiwa di mana negara-negara yang mayoritas, yang tentunya tidak memberi wacana dalam kedamaian. Justru mereka selalu di dalam kerusuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia sudah cukup bersabar. Untung saja Yesus mengajarkan, kalau engkau ditampar pipi kiri, beri lagi pipi kanan. Seandainya Yesus tidak mengajarkan hal seperti itu, sudah habis mereka. Habis. Karena kita tahu bahwa orang-orang Kristen itu cerdas dan berotak brilian. Bisa dia menghanguskan mereka itu dengan cara-cara menggunakan teknologi. Jadi kita sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia, kita sabar saja. Kita tahu bahwa Tuhan tidak diam. Tuhan Yesus itu selalu ada, menyertai serta memelihara umatnya agar selalu teguh di dalam ketabahan dan kesabaran untuk mengimplementasikan pengajarannya. Kalau engkau ditampar pipi kiri, berilah dia pipi kanan lagi. Begitu saya rasa Pak Papel. Jadi yang protes, silakan Anda kembali bercermin, tahu dirilah, sadarilah. Ternyata kalau kita menyakiti orang lain, ternyata kalau kita juga disakiti, sungguh-sungguh luar biasa sakitnya itu. Jadi itulah timbal baliknya dari perbuatan-perbuatan yang pernah terjadi di Indonesia maupun yang sekarang akan berjalan. Sekian Pak Papel, silakan lanjut. Makasih. Terima kasih Bung Westerling. Nah, itu dia ya. Boleh sedikit bro. Ya, silakan berarti saya. Boleh. Nah, dan lagi satu hal bro. Apa dong? Gelombang pertobatan di Cina itu sangat luar biasa sekali ya. Yang kita tahu kan, ya, dalam 1 tahun lebih daripada 1 juta jiwa diselamatkan. Dan mungkin saja orang Cina itu udah mulai sadar Pak, dan kita tahu karena ideologi ajaran sesuatu itu sampai sekarang kita melihat negara-negara yang memegang ideologi itu Pak, tidak ada yang damai, dan sampai sekarang perang karena ideologi. Contohnya adalah Libya. Oke. Ya, jadi itu ya kawan-kawan ya. Bagaimana perasaan kalian ketika melihat apa yang sedang terjadi di Cina? Ya. Dan sebenarnya kita nggak punya hak untuk intervensi Cina. Seperti Indonesia ya punya SKB 2 Menteri untuk membangun rumah ibadah. Ya saya percaya Cina juga punya SKB 2. Apakah lah ya artinya ya istilahnya SKB 2 Menteri juga lah untuk ya kalau di sana kayaknya di sana nggak ada Menteri Agama ya, Menteri apalah gitu ya. Mungkin di sana juga punya undang-undang khusus, aturan-aturan untuk membangun rumah ibadah seperti apa, ya. Bisa aja yang dirobohkan ini adalah masjid-masjid yang tak berizin. Ya, kenapa kalian panik? Kenapa kalian marah? Kenapa kalian harus kejang-kejang? Ya kan? Giliran di Indonesia hal demikian terjadi, kalian diam, ya. Kalian nggak bicara apa-apa. Nah, itulah kemunafikan. Dan benar kata kawan-kawan tadi ya, nggak perlu orang Kristen yang membalas, nggak perlu, karena ajaran Yesus tidak mengizinkan kami untuk membalas itu. Ya, ternyata ya China yang melakukan hal itu kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian? Kalau kalian merasakan ini tidak bagus, makanya kalian jangan memperlakukan orang seperti itu. Makanya Yesus sudah berkata, apa yang hendak
ingin kamu apa yang hendak ingin orang lakukan kepadamu, ya, lakukanlah juga terlebih dahulu kepada mereka. Artinya apa? Kalau kamu mau dihormati orang, belajarlah untuk lebih menghormati terlebih dahulu. Ya. Kalau kamu ingin dihargai orang, belajarlah untuk terlebih dahulu memberikan penghormatan kepada orang lain, penghargaan kepada orang lain. Ya, jangan kerja lu hanya mau dihargai terus, tapi tidak tahu menghargai orang. Itu ya. Oke, Bung Rocky. Ya, tadi Bung Rocky ini sempat terputus, mungkin masih di jalan. Apakah sudah bisa berkomunikasi Bung Rocky? Open mic Bung Rocky. Halo Bung Rocky. Oh ya, masih di jalan kali. Kalau Bung Rocky belum, Bro Pabe, saya mau apa hujah-hujahkan saya sebelum saya keluar, Bro. Saya ada tugas juga. Nah, saya ada pesan begini ya. Ya, seperti apa yang terjadi di Indonesia dan juga Malaysia juga begitu, Pak. Ya, ibaratnya sebuah pepatah begini atau peribahasa atau pantun ya. Pipit di langit itu dipeduli, tapi rusak di tepi tangga tidak disusui. Itulah masalah sepertinya yang terjadi. Dan saya ingin berkatakan begini, Bro. Marilah kita, kalau kita sebelum mempercayai sesuatu, dan catatlah, jangan mudah percaya dengan hal yang kata orang. Kita selidiki ajaran kita. Dan apakah ia dari Tuhan. Dan kita uji. Kerana hidup ini kita adalah selalu terlambat. Baik, lakukan sebenarnya itu, pendidikan itu sebelum kita terlambat. Ya, kalau bagi saya, wajarkah Tuhan menyuruh kita membunuh umat lain kerana beda iman? Berpikirlah dengan waras dan carilah Tuhan itu. Bagi saya, hanya satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Demikian Bro Pabe. Terima kasih Bro Pabe. Tuhan Yesus memberkati juga teman-temannya. Salam Pak juga Pak Westerling. Salam Pak Bro Pabe. Salam waras semuanya. Salam waras. Ya, ini beberapa komentar netizen ya. HP Situmorang, lebih baik toleransi di dalam negeri lah dibereskan. Jangan sok pahlawan campuri negara lain, soalnya di dalam negeri ya, betul ya. Jadi di dalam negeri dulu yang perlu diurus, jangan dulu kalian urus-urus yang di dalam yang di luar negeri. Ya, di dalam negeri aja tidak beres, mau urus luar negeri. Ya, apa kabar nih? Ya, anggota-anggota dewan. Ya, cobalah, maksud saya SKB 2 Menteri, coba kalian protes lah ya kepada Menteri Agama sama Menteri Dalam Negeri. Hapus tuh SKB 2 Menteri, bikin gaduh di negara ini. Sibuk, mau ibadah kok harus pakai izin. Apa-apaan sebenarnya SKB 2 Menteri ini ya dipakai ya oleh mereka untuk menjegal ya, sehingga gereja itu tidak berdiri ya, karena selalu izin dipermasalahkan ya. Ketika mereka nggak berizin, orang Kristen ya oke lah, kalau begitu kami mengalah lah ya, kami sewalah ruko untuk beribadah. Di ruko juga diprotes. Oke lah, ruko nggak mau ya kami ke mall lah ya kan, supaya lebih umum lah. Di mall juga nggak boleh. Ya oke lah, kalau begitu kami ibadah di rumah lah. Di rumah juga nggak boleh. Pret. Mau lu apa bro? Ya hancur kan negara ini kalau mulai begini. Ya giliran di Cina kalian pusing 7 keliling. Ya begitu ya. Oke, Bung Rocky, sudah ada kabar Bung Rocky? Kalau nggak ada, mungkin ada tambahan Pak Westerling. Silakan Pak Westerling. Sudah. Oke, silakan Bung Rocky. Ini kan kejadian yang berulang. Yang menyangkut agama ini, bro, entah itu rumah ibadahnya atau kitab sucinya. Kita negara, orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia paling galak, bro. Paling galak. Termasuk urusan Israel dengan Palestina. Paling galak kita, bro. Mengatakan Israel penjajah. Nggak ngaca diri. Kita ini juga penjajah. Menjajah bangsa sendiri lagi. Tapi giliran kita dijajah oleh orang-orang Yaman
Yaman celaka itu bro, yang ada di Indonesia, cari makan di Indonesia, kita diem. Kita malah bertoleransi sama penjajah orang-orang keturunan Yaman yang ada di Indonesia. Nggak pernah kita bereaksi kan, dikatain yang nggak pantas pun ya kita aminin. Ini kan satu ini ya, apa ambiguitas dari bangsa kita ini. Giliran di negara lain dan melakukan hal yang sama, dan itu sebetulnya bukan ya kayak di Cina itu mungkin nggak separah yang ada di Indonesia ya perlakuannya. Ya nggak separah di Indonesia. Kalau di Cina itu kan mungkin hanya di satu kota atau aja kan, atau hanya satu masjid aja. Di daerah Kalau di mana? Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke kejadian itu ada. Ya kan, kejadian itu ada, merata. Ya, persekusi terhadap umat Kristen. Baik itu tempat ibadahnya maupun orang-orangnya. Kan dipersekusi terus. Apologet kita banyak ditangkapin. Tapi kalau mereka kan nggak pernah ditangkapin. Mereka bebas. Tapi kita paling ini, ketika Agustan mengentutin Alkitab, ya, nggak ada reaksi. Nggak ada reaksi sama sekali dari anggota-anggota dewan kita, dari pemerintah kita, dari aparat kepolisian juga nggak ada reaksi kan. Tapi giliran di Swedia, Al-Quran dibakar, kita paling jago bro, paling ribut di Indonesia ini. Paling ribut yang kejadian di Swedia itu kan, Al-Quran dibakar oleh politisi sana. Arab sendiri, negara Arab sendiri nggak seribut Indonesia. Wow, Indonesia paling ini kan. Kejadian tahun kemarin tuh kan. Iya betul. Kita paling hebat, ributnya paling hebat. Ini negara paling berisik ya Indonesia ini. Nggak pernah mau ngaca. Ya mungkin ya kacanya kurang kali. Ya. Sedih kita. Jujur sedih. Ditambah malu. Kita sih di sisi yang lain ya malulah dengan perilaku yang ditunjukkan oleh para pejabat kita ini. Bahkan dia seorang PhD, gelarnya mentereng bro, PhD bro. Ya, gelarnya sangat luar biasa, PhD, profesor, doktor. Tapi ternyata cara berpikirnya kan ya kelas ini kan sebatas kelas Canawiyah doang. Masa nggak bisa melihat kejadian yang selama ini terjadi di Indonesia terhadap minoritas? Masa giliran agamanya atau tempat ibadahnya diusik oleh negara lain, di negara lain kita berkuar-kuar nggak karu-karuan, seolah-olah kita ini bangsa paling bersih, bangsa paling hebat, bangsa yang tidak punya dosa, bangsa yang berlaku adil kepada semua agama. Tepuk dada kita ini. Padahal kita nggak sadar, kita ini diketawain. Diketawain PBB aja sudah mendeklarasikan itu. Kita ini termasuk bangsa barbar. Tapi masih pongah menilai bangsa lain itu lebih rendah daripada kita. Kita ini lebih pongah. Congkak kita bangsa ini. Nggak tahu lah sejak kapan, sejak ada PKS kayaknya negara ini jadi negara sombong. Sejak muncul partai PKS itu. Negara ini jadi negara sombong. Nggak pernah mau berkaca. Di depan mata presiden pun, ya kejadian selalu berulang. Kejadian selalu berulang. Ya ambiguitasnya muncul ketika presiden juga ngomong, wah susah sekali minoritas beribadah atau membangun tempat ibadahnya di negara ini. Tetapi beliau kan tidak ada satupun melakukan action. Katanya mau
berjanji mencabut SKB 2 menteri. Fakta yang ada, dia malah melakukan pembiaran. Faktanya beliau juga tidak pernah mau memerintahkan Kapolri untuk menindak para begundal Arab Yaman ini yang sudah merusak mental bangsa ini. Nggak pernah. Bahkan omongan dia aja nggak dipedulikan sama menantunya di Medan. Kita mau jadi apa? Masih sombong. Apakah kita bangga dengan kesombongan kita mengatakan Israel itu penjajah? Iya kan? Nggak boleh tim sepak bola Israel datang ke sini karena mereka penjajah. Nggak boleh gereja berdiri. Itu yang ngomong bangsa kita sendiri. Nggak boleh orang beribadah di mall. Siapa yang ngomong? Bangsa kita sendiri juga. Gitu Bro Pavel. Maka sekali lagi kusampaikan, introspeksi dirilah bangsa ini. Karena kalau kita tetap merasa diri kita paling benar, bangsa paling benar, bangsa paling sombong, maka kita akan menjadi bangsa barbar. Bangsa yang tidak punya adab. Ya, bangsa yang tidak beradab sama sekali. Apakah kita mau seperti itu? Seperti bangsa Yaman yang sekarang ini. Bahkan mereka di negara mereka sendiri makan pun susah. Sampai makan ulat bulu supaya bisa hidup makan. Apakah kita mau seperti mereka? Apakah karena kita akan mengalami seperti itu kalau ini dibiarkan, Bro? Makan rumput juga, Bro. Iya, makan segala macam. Udah makan hal-hal yang hanya untuk menyambung hidup. Tapi kita masih membiarkan begundal-begundal keturunan Arab Yaman itu menghina bangsa kita, merusak mental bangsa kita, meracuni otak kita. Dan itu dibiarkan terus. Bahkan mereka berani maki-maki kiai Nusantara, Bro. Kiai-kiai pribumi dimaki-maki dengan bahasa-bahasa kebun binatang. Ada enggak tindakan? Nggak ada, Bro. Nggak ada. Tapi kita lihat nanti. Ya. Apakah mereka, contoh ketua DPR ini, ketika kasus Dr. Pati yang di Prancis itu, guru itu yang dibunuh oleh imigran Muslim, ya, gara-gara dia hanya bikin karikatur, dibunuh, dan itu malah didukung loh sama orang sini, si pembunuhnya tuh malah dipuja-puja sebagai jihadis. Memalukan, Bro. Untuk suatu tindak kejahatan malah dipuja-puji sebagai pahlawan jihadis. Tapi lihat tuh dalam sendiri. Sedih, nangis kita lihatnya. Dan kita melakukan pembiaran itu. Dan kita bangga dengan kondisi yang ada di Indonesia. Tepuk dada dengan kesombongan kita ini, bangsa ini. Tepuk dada. Hanya dikatakan kalau kalian masih memilih pemimpin non-muslim, kalian kalau mati nggak disolatkan. Bayangkan, Bro. Kelepek-kelepek bangsa ini. Siapa yang ngomong? Keturunan Arab Yaman. Ketika pilkada DKI. Motornya adalah orang-orang keturunan Arab Yaman. Dan orang-orang Indonesia ketika omongan orang Arab Yaman. Kalau kalian mati gara-gara milih pemimpin non-muslim, maka kalian tidak akan disolatkan. Orang Indonesia langsung ketakutan. Maka dibiarkanlah merajalela para bandit-bandit berjubah itu. Tidak ada tindakan apapun. Dibiarkan mereka makin merajalela dan makin liar di negara ini. Seolah-olah peran kita pun tidak ada di bumi. Bahkan ada ini calon presiden mengatakan bahwa kalau tidak ada partai Arab Indonesia tidak merdeka, Bro. Itu diucapkan dalam satu pidato, Bro. Padahal nama Indonesia sudah ada dan diakui pada Sumpah Pemuda 1928. Partai Arab Indonesia itu berdiri tahun 1934. Jauh, 1934 Partai Arab. Jauh. 1928 Pemuda Indonesia mendeklarasikan negara Indonesia.
Sumpah Pemuda. Tiba-tiba ada keturunan Arab Yaman ngomong, Indonesia merdeka gara-gara Partai Arab Indonesia. Aneh kan? Dan itu diamini, tidak pernah diprotes oleh para sejarawan, oleh para politisi, oleh para anggota DPR, oleh partai politik, oleh pemimpin, oleh presiden pun, Menko Polhukam tidak pernah komentar. Diem. Gara-gara apa? Yang ngomong keturunan Arab Yaman, keturunan Dewa. Ini kan yang ngomong, yang sekarang mengkritik Beijing ini kan, siapa namanya bro tadi bro? Anggota DPR nih, dari PKS. Sukamta. Sukamta. Ini karena Sukamta itu ngomong kayak gini orang pribumi bro. Coba yang ngomong, ya teriak-teriak Cina itu sudah melanggar HAM, sudah penistaan agama, itu keturunan Arab yang cari makan di Indonesia bro. Oh ribut bangsa ini bro. Percaya aja lah, ribut. Kalau kita atau kiai-kiai kita menggalang, demo ke kedubes Cina, nggak bakalan diikutin bro. Tapi kalau koordinator demonya orang-orang keturunan Arab Yaman pakai mobil komando bro, sambil teriak-teriak model gitu, sambil pakai baju kebesaran Arab Yaman itu, mereka orang-orang kita bagaikan, ya namanya juga jongos saya. Kita ini kan jongos mereka. Apa boleh buat kan? Ketika mereka mendeklarasikan bahwa orang Indonesia jongosnya orang Arab Yaman, ya buktinya nggak ada reaksi, nggak ada penangkapan oleh Polri, tindakan nggak ada apa-apa. Dibiarkan bebas berkeliaran orang-orang liar dari Yaman ini. Gitu bro, lanjut bro. Ya mudah-mudahan nanti di negara-negara lain, nggak cuma Cina lah, kemarin kan di Korea kan sudah ada itu penolakan pembangunan masjid itu, sampai dipasangnya dikasih kepala babi segala macam. Karena orang Korea udah tahu kalau ada muncul satu ini selalu ada keributan. Selalu ada keributan. Karena yang satu ini selalu susah untuk diajak berdamai. Susah untuk diajak berpikir maju. Ribut jalan terus. Kenapa kita ribut? Ingat kejadian di Tanjung Balai bro. Berapa puluh kelenteng yang dibakar gara-gara Ibu Meliana minta dikecilin volume toa. Berapa itu? Pernah enggak sih Sukamta atau PKS atau pemerintah berkomentar? Gak pernah kan? Kasus Ibu Meliana yang di Tanjung Balai ya. Kelenteng, banyak kelenteng dibakarin bro. Dan kita apa? Pernah enggak mengkritik atau menyalahkan orang-orang ini? Atau menghukum orang-orang dengan hukuman? Enggak. Kita malah menari bro. Menari-nari di atas penderitaan warga Indonesia keturunan bro. Menari-nari. Ada enggak rasa prihatin dari pemimpin kita menyikapi kejadian waktu itu? Enggak ada bro. Dari tokoh-tokoh agama, ada enggak? Enggak ada. Mereka menikmati itu, apalagi ke PKS bro, makin menikmati bro. Gitu bro, lanjut bro. Baik, oke. Luar biasa. Bung Westerling, silakan Bung Westerling, open mic. Iya, jadi saya juga heran ya. Ini uclim-uclim Indonesia ini begitu besar kebenciannya terhadap Israel. Saya tidak tahu apakah mereka ini memang tolol atau tidak berwawasan. Apakah mereka tidak tahu bahwa masjid yang ada di Israel itu ada 400. Tidak pernah diganggu. Dan hebatnya lagi Israel, dia memberi insentif kepada imam masjid dan marbot-marbot masjid. Mereka digaji dari anggaran negara Israel. Tapi herannya, kok Muslim Indonesia ini kok begitu besar kebenciannya terhadap Israel? Apa dasarnya?
Apakah karena ada pengajaran-pengajarannya yang mengatakan bahwa dikutuk jadi kera? Pertanyaan saya, sudah adakah fosilnya orang Yahudi dikutuk menjadi kera? Ini kan aneh. Nah, seketika Cina, di mana kita tahu peristiwa jauh sebelumnya itu, orang-orang Kristen memang dulu juga dipersekusi, diintimidasi, karena Cina itu negara komunis, tidak melayakkan adanya ajaran-ajaran agama. Tetapi apa yang sekarang terjadi? Xi Jinping sudah mulai kelabakan. Begitu meroketnya umat Kristen sekarang yang ada di Cina, dan mereka sekarang sudah semakin meluas. Dan di Cina sekarang dapat dianggap bahwa orang Kristen terbesar di dunia dan terbanyak di dunia adalah di Cina. Padahal dulunya mereka orang-orang Kristen itu bersembunyi kalau beribadat. Sekarang mereka sudah terbuka. Nah, kalau demikian berbalik. Ada apa sampai Cina itu mau memusnahkan masjid yang ada di sana? Ya, tentunya mereka sudah memahami bahwa ternyata di dalam kekristenan itu pengajarannya tidak ada yang bersifat provokatif, tidak ada yang bersifat politis. Bahwa pengajaran Kristen itu semata-mata adalah pengajaran kasih. Pengajaran-pengajaran yang bisa memberikan petunjuk untuk memperoleh keselamatan. Tetapi mungkin pemerintah Cina punya pandangan tersendiri terhadap pengajaran-pengajaran yang agama yang satu itu, sehingga mereka membuat suatu ketegasan bahwa hal ini tidak dapat ditoleransi dan harus dimusnahkan. Mungkin itu bisa saja pandangan para tokoh-tokoh Cina atau politisi Cina, sehingga mereka tidak segan-segan mengambil tindakan itu. Dan lucunya, Indonesia khususnya para tokoh-tokoh politisi kok sewot mencampuri urusan negeri orang lain. Sementara sumber Islam yang dari Arab tidak berkata-kata, tidak berbuat sesuatu, tidak pernah melakukan protes terhadap pemerintah Cina. Nah, di mana kita ketahui bahwa ketika Raja Salman datang ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia, cuma tai-tainya dia punya dana diberi bantuan kepada Indonesia, padahal di Indonesia itu mayoritas Islam. Sementara Cina memperoleh bantuan pinjaman dana yang luar biasa dari Raja Salman. Nah, ini disinilah Muslim-Muslim Indonesia ini harus buka wawasan, buka pikiran. Bagaimana kita di dalam negeri kita ini bangun toleransi, bagaimana negeri ini bisa besar, bagaimana negeri ini yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan. Tapi apa yang terjadi? Sepertinya Pancasila sudah tidak lagi menjadi ideologi dasar negara kita.
Kenapa saya katakan demikian? Bahwa undang-undang menjamin kemerdekaan orang memeluk agama. Undang-undang memberi kemerdekaan kepada siapa saja yang mau beribadah. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Rupanya hal itu berjalan untuk melakukan intimidasi, pelarangan bagi umat yang tidak segolongan dengan mereka. Dan secara otomatis bahwa asas negara kita ini sudah tidak berlaku. Ini jelas sudah tidak berlaku lagi. Justru Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu rujukannya mempersatukan dari beberapa suku, agama, dan ras, dan tidak membeda-bedakan. Semua sama di mata undang-undang. Nah, kalau asas kebangsaan kita sudah tersingkir, tidak tertutup kemungkinan negeri ini akan menjadi gaduh. Akan terjadi pecah belah. Karena adanya ideologi politik berasaskan agama. Ini yang sangat berbahaya di negeri kita. Jadi boleh dikata pemerintah sekarang ini waspadalah terhadap ideologi yang mengatasnamakan agama yang dapat memecah belah bangsa, karena Pancasila sudah tidak kelihatan marwahnya. Karena apa yang terjadi sekarang ini adalah sikap-sikap otoriter daripada satu kelompok yang mengataskan agama, dan ini tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu pemerintah sekarang ini, kalau hal ini dilakukan pembiaran, bukan tidak mungkin kita akan tercerai-berai. Dan tentunya negara-negara luar memanfaatkan kekacauan yang ada di Indonesia agar mereka bisa masuk ke Indonesia, yang tentunya mereka-mereka yang masuk dari Indonesia tentunya adalah negara-negara besar yang mayoritas Kristen. Dan ini berbahaya. Nah, kalau hal ini terjadi, bukan tidak mungkin terjadinya keributan, kekacauan, kegaduhan dalam negeri ini karena adanya ideologi keagamaan, sehingga negara kita tercerai-berai, sehingga negara-negara besar yang mayoritas Kristen akan masuk ke Indonesia dengan satu tujuan, bahwa kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan, dan tentunya umat-umat yang dari seberang akan satu persatu akan lenyap. Saya rasa begitu, Pak Papel. Ini gambaran-gambaran, bukan saya berbicara di dalam soal dalam satu keagamaan, tapi saya berbicara secara pandangan umum dalam hal politik.
Begitu Pak Papel. Oke, makasih, silakan. Terima kasih Bung Westerling ya. Ini ada informasi bagi yang di Medan ya. Ini bagi yang di Medan ya. Dari luar Medan juga ya, yang mau datang silakan ya. Nah, ini merahkan Kota Medan 8 Juni 2023. Berarti besok ya. Aksi damai Pemuda Batak Bersatu 8 Juni 2023. Dari kantor Gubernur Sumut, kantor DPRD Sumut, kantor DPRD Medan, kantor Wali Kota Medan. Tolak paham radikalisme dan intoleran. Kebebasan beragama bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah harus bertindak dan bertanggung jawab atas kegaduhan ini. Dihadiri oleh Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, Lombok V. Sihombing, SPD. Ya, stop radikalisme. Tolak paham radikalisme dan intoleran. Wah, ini seru ya. Ini menarik. Dan menurut saya kawan-kawan yang di Medan bisa hadir ya, boleh hadir ya. Saya kalau di Medan mungkin saya hadir juga ya. Ini besok ya, besok kawan-kawan di Medan jangan lupa. Ini sebagai bentuk keprihatinan kita. Ya, prihatin kita terhadap negara kita yang sudah mulai dikuasai oleh intoleransi, radikalisme. Ini tidak bisa dipungkiri. Ini fakta di lapangan. Kenapa fakta di lapangan? Ya memang terjadinya penolakan rumah ibadah, ya penyegelan gereja, ya kan? Ini adalah tindakan-tindakan aksi dari orang-orang intoleran, kelompok-kelompok intoleran. Jadi, ya, kawan-kawan harus hadir, ramaikan, merahkan Kota Medan, ya. Dan ya ini juga sebenarnya supaya DPRD, ya DPRI yang mungkin tidak pura-pura tuli atau pura-pura buta dengan kejadian intoleran di negara ini, ya, yang pura-pura tidak melihat tindakan-tindakan radikalis di bangsa ini, ya, mudah-mudahan dengan merahnya Kota Medan ini mata mereka terbuka. Ternyata Indonesia sudah darurat, ya, darurat intoleran. Karena ini terjadi bukan hanya di satu daerah, ya, terjadi di berbagai macam daerah di negara ini. Jadi bangsa kita ini sebenarnya sudah darurat, ya, dan kita tidak tahu langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, tetap aja pemerintah mempertahankan SKB 2 Menteri. Ya, saya nggak tahu ada apa sebenarnya sampai mereka itu nggak bisa merubah atau menghapus SKB 2 Menteri tersebut. Ada apa dengan SKB 2 Menteri? Ya, padahal mereka sudah tahu biang kerusuhan, ya biang pelarangan rumah ibadah itu adalah SKB 2 Menteri tersebut. Ya, ada apa? Menteri Agama, ya, saya nggak tahu ya, kemarin ada persoalan di itu kemarin ya, Menteri di Binjai ya, di Benjai itu Menteri Agama ya malah bukannya supaya gereja ini bisa dapat izin, ya malah Menteri Agama suruh ibadah dulu di kantor Kemenak setempat, ya sambil ngurusin izin. Ya mau sampai kapan menunggu urus surat izin tersebut? Jadi kawan-kawan di Medan ya, kita merahkan Kota Medan 8 Juni 2023 ya, supaya Presiden lihat, DPR RI yang sibuk ngurus Cina lihat, ternyata Indonesia juga butuh diselamatkan dari intoleran, dari ya kebebasan beribadah. Nah, gitu ya informasinya kawan-kawan. Jangan lupa kawan-kawan semua yang di Medan hadir, ramaikan ini kawan-kawan ya, supaya kadun-kadun ini tahu ya bahwa masih banyak anak-anak bangsa yang mencintai negara ini dan siap melawan tindakan-tindakan radikalis, intoleran yang dilakukan oleh manusia-manusia bajingan ini. Ya, itu informasi yang saat ini beredar yang saya ambil ya dari channel JDP channel ya. Dukung dan doakan kita merahkan Medan dalam aksi damai 8 Juni 2023. Lawan dan usir pelaku intoleran dari Sumut bersama Pemuda Batak Bersatu dan suku-suku Toba, Karo ya, Dairi, Pak ya, Simalungun, Nias ya, Angkolah, wah rame nih ya, dibantu saudara muslim lainnya. Horas Medan, ini Medan Bung, anak Medan. Ya, ini rame nih ya kawan-kawan. Sekalian aja bro, di dalam demo besok diserukan demo tangkap si Julius bro. Kebetulan dia kan di Medan bro, lagi Ya, di Medan.
tangkap si Julius ya. Suarakan aja sekalian telepon si JDP, kondisikan supaya itu Julius langsung ditangkap. Jangan dibiarkan kayak gitu. Betul. Didemokan aja sekalian. Apalagi saya dengar-dengar Julius lagi pengen damai ini ya, damai kampret itu, damai bohong dia itu. Manusia munafik itu. Ya, jadi itu kawan-kawan informasinya ya. Ya bisa saja si Julius yang provokatornya supaya gereja itu dibubarkan. Ya, tidak tertutup kemungkinan. Oke, dan Sobat Waras support terus ya Pavel 88 Channel. Kami saat ini sedang berjuang ya membangun rumah ibadah di pedesaan. Ya puji Tuhan, saudara bisa salurkan ya lewat BCA 7921 328528 atau juga lewat BRI 52000 1045 736 532. Dan saat ini pembangunan sudah 50%. Untuk informasinya saudara bisa langsung lihat di video live saya terkait pembangunan rumah ibadah. Itu saudara cek aja di live, ada beberapa video yang sudah saya buat. Saudara bisa lihat ya perkembangan lengkapnya untuk pembangunan rumah ibadah kami. Dan terima kasih untuk Sobat Waras yang sudah mendukung selama ini, yang sudah mendoakan ya, dan tanpa dukungan dan uluran tangan Sobat Waras ya tidak mungkin ya kami bisa membangun ini ya. Dan saya percaya saudara bisa terbeban ya karena gerakan dari Roh Tuhan sendiri sehingga membantu kami untuk menyelesaikan rumah ibadah ini. Terima kasih untuk kalian semua, kawan-kawanku, bahkan kawan-kawan yang sudah memviralkan video ini sehingga ada orang yang menyaksikan ini dan terbeban ya mendukung kami. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah berkomentar, yang sudah menyaksikan ini ya. Dan mohon kawan-kawan di like ya video ini ya. Dengan saudara like video ini akan sangat membantu rekomendasi YouTube sehingga lebih banyak lagi orang yang menyaksikan ini. Dan kita berharap tayangan ini bisa membuka mata presiden, membuka mata anggota DPR RI yang nggak tahu apa kerja mereka, hanya sibuk urus Cina tapi nggak mau urusin negaranya sendiri yang sudah darurat intoleran ini. Gitu kira-kira, ada tambahan atau closing Bung Rocky silakan. Nah, cukup. Oke, terima kasih. Bung Westling, terima kasih. Bung Samuel Jus, terima kasih kawan-kawan di live chat. I love you all, ya. God bless you all. Dan kita jumpa lagi ya dalam video berikutnya. Salam waras dan bye-bye. Salam.